Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Yun Yi melihat Pak Tua Gao meninggalkan gedung, senyumnya menghilang. Yin Yi juga telah bertemu dengan dua kultivator formasi inti liar setelah malam tiba. Mereka berdua menukar beberapa bahan untuk mendapatkan hadiah dan pergi dengan gembira. Pada hari-hari berikutnya, Han Li tiba di Aula 9 Cakrawala di pagi hari untuk berpartisipasi dalam pelelangan akbar. Karena dia dapat menemukan sesuatu yang dia inginkan pada hari pertama, Han Li sangat berharap untuk menemukan lebih banyak lagi. Seperti yang dikatakan Pak Tua Fu, tidak ada barang langka lain yang diinginkan Han Li, selain dari barang-barang Tensam yang dilelang di penghujung hari. Dan dari jumlah tersebut, sebagian besar dari mereka adalah harta sihir yang lengkap. Tampaknya kemunculan Ebony Gold hanya merupakan kejadian yang beruntung. Namun, Han Li saat ini tidak menghadiri pelelangan akbar, melainkan mencari informasi tentang pelelangan bawah tanah. Menurut informasi yang dia peroleh, beberapa hari pertama di bawah tanah dan pelelangan besar kurang lebih sama, terlepas dari penekanan khusus pada material Dao Iblis. Tetapi ketika hari terakhir tiba, akan ada pameran perdagangan yang ditargetkan untuk para kultivator kelas Nas Chen Sol. Di masa lalu, barang langka sering muncul di sana. Sangat mungkin disitulah dia akan menemukan materi yang dia cari. Tidak ada yang bisa bergabung, hanya kultivator yang terkait dengan iblis Dao atau yang direkomendasikan yang dapat berpartisipasi. Dengan mengetahui hal itu, Han Li mengalihkan perhatiannya kembali ke pelelangan besar. Beberapa hari telah berlalu dan hari terakhir lelang besar telah tiba. Item lain yang dia butuhkan disajikan, sangat membuatnya bersemangat, dan dia berhasil memenangkan item tersebut untuk lebih dari 100.000 batu roh. Tidak lama kemudian, pelelangan akbar berakhir. Han Li pergi bersama para kultivator lainnya, tetapi dia tidak meninggalkan pasar. Sebaliknya, dia berjalan ke Hidden Fortune Pavilion. Ini secara kebetulan memungkinkannya melarikan diri dari malapetaka untuk saat ini. Tetua Sekte Pemilah Yin yang sedang menunggu di pintu masuk pasar beberapa hari yang lalu tiba-tiba muncul kembali. Kali ini, dengan Soaring Skis Saintes di belakangnya. Saat ini, orang suci sedang mengutak-atik cermin kecil yang berkilau dengan cahaya perak saat dia melihat para kultivator meninggalkan pintu masuk pasar. Dia kadang-kadang akan melirik cermin dan mengerutkan kening saat matanya mengembara. Seiring waktu, cahaya perak yang berkelap-kelip dari cermin kecil semakin terang, tetapi orang suci itu tetap diam. Ge Tianhao dan yang lainnya secara bertahap menjadi lebih cemberut saat melihat ini, dan ekspresi mereka akhirnya menjadi tidak sedap dipandang. Dia menghela nafas dan dengan ragu berkata, meskipun saya menemukan banyak kultivator yang menutupi penampilan mereka menggunakan berbagai teknik ilusi, saya belum melihatnya. Mungkinkah dia tidak ikut serta dalam pelelangan akbar? Jika begitu, beberapa hari terakhir dihabiskan dengan sia-sia. Tidak mungkin, kata Ge Tianhao, semua kultivator tingkat tinggi yang tiba di ibu kota Jin baru-baru ini seharusnya ikut serta dalam pelelangan besar. Saya pribadi melihat Resurrection Hall ketika kami pertama kali melihatnya di kota. Orang suci tanpa sadar mengangguk, tetapi ekspresi berat di wajahnya belum menghilang. Penatua Sekte Pengayak Yin yang bermata tajam bertanya, mungkinkah cermin suara jernih tidak sehebat rumor yang dikatakan? Atau apakah itu karena rekan Daois Lin tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya karena waktu yang singkat dia menyempurnakannya? Itu tidak mungkin, The Scientist menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, The Clear Sound Mirror adalah salah satu dari 7 harta karun Taoist Seven Wonder, yang ketenarannya telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Adapun masalah penyempurnaan, itu adalah harta karun kuno, hanya membutuhkan beberapa penyempurnaan untuk digunakan sepenuhnya. Beberapa hari seharusnya sudah cukup, mengingat aku sudah bisa melihat penampakan sebenarnya dari orang-orang eksentrik lainnya ini.
Seharusnya hanya ada sedikit teknik ilusi yang tidak bisa dipecahkan yang bisa menghindarinya. Tatapan Ge Tianhao berkedip dan dia merenung, jadi seperti itu, karena kami tidak dapat menemukannya dengan Clear Sound Mirror, dia memiliki beberapa bisnis untuk tetap berada di pasar atau dia pergi melalui metode lain. Mengingat ketenaran besar dari Clear Sound Mirror, seharusnya hanya ada sedikit teknik ilusi yang tidak bisa dipecahkan yang dapat menghindarinya. Tidak mungkin dia mengolah salah satunya. Adapun kemungkinan lainnya, pasar dikelilingi oleh formasi 8 puncak cahaya yang termasyhur. Tidak mungkin baginya untuk diam-diam menerobosnya. Kemungkinan besar dia tetap berada di pasar untuk bisnis lain. Pria tua bermata tajam itu ragu-ragu bertanya, apa yang direncanakan rekan Daois Lin? The Scientist mengusulkan, kami akan tetap waspada. Jika dia masih di pasar, dia harus pergi lewat sini. Kita juga harus mengirim beberapa murid pintar untuk berjalan-jalan di dalam dan melihat apakah mereka dapat menemukan jejaknya. Ge Tianhao merenung sejenak dan menemukan tidak ada yang salah dengan sarannya. Kata-kata sesama Taois Lin masuk akal. Mari kita tunggu sampai malam. Dia harus muncul saat itu jika dia ada di sana. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa jimat transmisi suara. Segera, sekelompok murid Yin Sekte Pengayak Yin tingkat rendah tiba dan menghilang ke pasar setelah mereka diberi perintah. Sementara para kultivator ini bingung karena tidak menemukan jejak Han Li. Orang tersebut saat ini sedang bertemu dengan Penatua Wang di Hidden Fortune Pavilion dengan penampilan aslinya. Penatua Wang tahu tentang janji Han Li dengan Pak Tua Fu, tapi dia tidak memedulikannya. Sebaliknya, dia secara pribadi menghadiri Han Li di ruang tamu terhormat dengan sangat antusias. Han Li dan Penatua Wang mengobrol sebentar, bertukar pengalaman kultivasi. Ketika mereka mendapatkan sesuatu dari percakapan itu, menjadi lebih antusias ketika Pak Tua Fu akhirnya tiba di Hidden Fortune Pavilion. Ketika dia melihat mereka, dia bergabung tanpa rasa hormat sedikit pun. Pertukaran mereka berlangsung hingga matahari terbenam, kemudian saling memandang dengan senyuman karena mereka semua mendapatkan banyak hal dari pembicaraan itu. Pak Tua Fu dan Han Li mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Wang dan segera pergi. Kemudian setelah pergi, wajah Han Li menjadi kabur dan langsung berubah menjadi wajah asing seorang kultivator pucat. Pak Tua Fu agak terkejut pada awalnya, tetapi dia tampaknya tidak keberatan. Kini giliran Han Li yang terkejut. Alih-alih keluar dari pintu masuk pasar, Pak Tua Fu membawa Han Li ke gedung terdekat dengan nama Studi Bilas Roh. Ketika Han Li melihat bahwa mereka akan masuk, dia bertanya, Kakak Fu, apa ini? Studi Bilas Roh adalah bisnis swasta. Pemiliknya telah berteman baik dengan saya selama bertahun-tahun dan baru-baru ini meletakkan formasi teleportasi di dalamnya. Ini akan membawa kita ke tempat lelang bawah tanah diadakan. Saya sudah memberi tahu mereka bahwa kami akan datang. Jika tidak salah, harusnya ada batasan yang mencegah teleportasi di pasar. Ketika Han Li mendengar ini, dia cukup terkejut. Pak Tua Fu terkekeh dan menjelaskan, jangan khawatir, rekan Taois. Teman lama saya memiliki reputasi yang cukup baik. Dia mengajukan izin terlebih dahulu untuk pengecualian. Formasi teleportasi ini hanya akan ada selama beberapa bulan dan jarang ada orang yang mengetahuinya. Jadi seperti itu. Master Spirit Bilas tadi adalah seorang lelaki tua dengan kulit putih. Tingkah laku dan sikapnya tidak biasa dan memberikan kesan menyegarkan bagi mereka yang berbicara dengannya. Dan yang lebih mengejutkan Han Li, orang ini sebenarnya adalah Grandmaster Formasi Mantra yang terkenal. Sayang sekali dia tidak punya waktu untuk terus berbicara karena dia sedang terburu-buru untuk ikut serta dalam pameran perdagangan bawah tanah. Mereka menuju ke ruangan tersembunyi dan mengambil formasi teleportasi kecil. Sesaat kemudian, keduanya tiba di sebuah gua tersembunyi. Ketika keduanya pergi dan terbang,
Han Li menemukan bahwa mereka berada di dekat gunung di selatan ibu kota Jin. Tembok besar bisa samar-samar terlihat dari kejauhan. Beberapa saat setelah Han Li mengambil formasi teleportasi, Ge Tianhao melihat ke langit dan merenung sesaat sebelum dia berkata, "Rekan Taois Lin, pameran perdagangan bawah tanah akan segera dimulai. Ada banyak item yang akan muncul, dan itu sangat berguna untuk kultivasi saya." Sekarang hari sudah gelap dan para murid juga tidak menemukan jejaknya di pasar. Mungkin kami membuat kesalahan dalam menilai lokasinya. Karena orang ini cukup licik, mungkin saja dia tidak datang. Akan lebih baik bagi rekan Daois untuk bergabung dalam pameran perdagangan ini karena Anda telah melewatkan pelelangan. Meskipun mungkin saja orang itu ada di sana, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Orang suci itu menggigit bibirnya dan melirik ke arah pasar. Kemudian dengan nada enggan, dia berkata, "Tampaknya lebih baik mengambil tindakan daripada tetap diam. Baiklah, aku akan menemanimu. Mungkin aku akan benar-benar mendapatkan sesuatu." Setelah itu, Ge Tianhao dan yang lainnya mengobrol singkat sebelum meninggalkan dua penatua Nas Chen Soul lainnya untuk menjaga pintu masuk pasar. Kemudian, tetua yang tersisa dan orang suci bergabung dalam pertemuan perdagangan. Adapun lelaki tua bermata tajam dan satunya, mereka punya rencana sendiri dan mengambil cuti. Pada saat itu, tetua sekte pemilah Yin yang telah berkumpul bersama telah berpisah sebelum mereka dapat bertemu dengan Han Li. Tidak lama setelah anggota sekte pengayak Yin pergi, dua kultivator muncul dari gedung terdekat dengan kabur. Ketika keduanya melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di pintu masuk, mereka berbicara satu sama lain melalui transmisi suara sebelum membuntuti anggota sekte penyaringan Yin keluar dari pasar. Sesampainya di pintu masuk pasar, keduanya langsung berangkat ke arah masing-masing. Salah satu dari mereka mengibarkan bendera kecil dan tubuh mereka menghilang menjadi kepulan asap ungu, mengejar kelompok Ge Tianhao. Kultivator lainnya melesat melintasi langit ke arah kota kekaisaran. Di dekat gunung di dekat ibu kota Jin, Pak Tua Fu melirik Han Li dengan tatapan ingin tahu dan berkata, "Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan?" Setelah teleportasi, Han Li dengan hati-hati melihat ke sekeliling formasi transportasi dan tidak menemukan apapun yang salah, dia sangat lega. Dia dengan tenang menjawab, "Apa gunanya? Saya agak bingung mengapa saudara Fu menggunakan formasi transportasi untuk meninggalkan pasar, tapi saya yakin Anda punya alasan." Tindakan hati-hati Han Li tidak luput dari perhatian Pak Tua Fu, tapi dia tidak marah sedikit pun. Sebaliknya, dia cukup puas dengan kehati-hatiannya. Pak Tua Fu menyipitkan matanya dan kemudian tersenyum misterius. "Sebenarnya, alasanku tidak banyak. Saya hanya memperoleh informasi bahwa ada kultivator sekte pengayak Yin yang menunggu di pintu masuk pasar. Saya mungkin mengira rekan Daois Han tidak ingin melihat mereka, jadi saya memutuskan untuk menggunakan teleportasi untuk menghindari. Saya harap Anda tidak merasa saya terlalu usil." "Rekan Taois Fu, apa maksudmu dengan itu?" Hati Han Li bergetar tetapi dia berhasil mempertahankan sikap tenang. Pak Tua Fu terkekeh, masih menunjukkan senyum misteriusnya, dan perlahan berkata, "Tidak perlu khawatir. Jika saya benar-benar ingin menyakiti Anda, saya akan menyiapkan penyergapan di sini." Ketika saudara Han berdiri di depan Treasuresin Hall, bukankah Anda bentrok dengan Ge Tianhao dan anggota sektenya? Setelah hening sejenak, Han Li menjawab, "Saya tidak menyangka bahwa saudara Fu akan mengetahui hal ini. Tapi kenapa kau membantuku? Saya tidak yakin bahwa Anda akan mengambil risiko menyinggung sekte pengayak Yin atas perselisihan kami." Pak Tua Fu dengan tenang menyatakan, "Risiko menyinggung sekte pengayak Yin. Sepertinya kakak Han tidak mengetahui latar belakangku. Saya penatua penegakan untuk sekte 9 ketenangan. Kami sudah berselisih dengan sekte pengayak Yin sejak lama.
Saya dengan senang hati akan menghalangi mereka jika ada kesempatan. Alasan utama aku membantumu adalah karena aku punya permintaan. Ketika Han Li mendengar bahwa dia adalah sesepuh dari salah satu dari 10 sekte Dao Iblis Besar, dia terkejut dan menjadi waspada. Sekte 9 Ketenangan. Sepertinya aku sudah tidak sopan. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi besar dari Anda yang terhormat. Tapi, mengapa sekte sekuat milikmu membutuhkan bantuanku? Ini adalah masalah pribadi jadi saya tidak bisa meminta bantuan mereka, kata Pak Tua Fu sambil tersenyum, namun, tidak perlu terburu-buru. Setelah pameran dagang selesai, kita bisa membahas masalah ini lebih lanjut. Ada manfaat yang bisa didapat, tetapi jika Anda tidak menyukai persyaratannya, saya tidak akan memaksa Anda untuk setuju. Setelah beberapa pertimbangan, Han Li tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menyetujui permintaan itu. Karena dia telah menyinggung salah satu dari 10 sekte iblis Dao, yang terbaik adalah tidak menyinggung yang lain. Karena itu, dia memutuskan untuk memberikan janji kosong dan meninggalkan masalah itu untuk nanti. Saya melihat saudara Han juga orang yang terus terang. Ayo pergi. Pameran dagang tidak jauh. Ekspresi bahagia muncul di wajah Pak Tua Fu dan kemudian dia pergi ke kejauhan. Mereka tiba di pegunungan tandus yang jaraknya lebih dari 1000 km dari ibu kota Jin. Mereka mengitari salah satu gunung yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh di depan tebing batu yang kotor dengan tanah dan lumut. Itu tidak biasa. Perhatian Han Li tidak terfokus pada tebing, melainkan sekelilingnya. Dia menemukan bahwa mereka berada di lembah yang ditumbuhi tanaman. Jika dia tidak dibawa ke sini, dia tidak akan menyadari ada kultivator yang hadir di daerah tersebut. Jelas Pak Tua Fu pernah ke sana sebelumnya. Dia dengan santai melambaikan lengan bajunya dan sebuah piring kecil seukuran telapak tangan terbang keluar, berkedip dengan cahaya putih dan tenggelam ke dalam batu tanpa jejak. Tebing mulai bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan dan tiba-tiba menghilang untuk mengungkapkan sebuah gua besar yang lebarnya lebih dari 30 meter. Ada dua kultivator paruh baya berjubah hijau berdiri di pintu masuk gua. Mereka berdua memiliki kultivasi formasi inti akhir, dan salah satu dari mereka memegang piring Pak Tua Fu. Orang yang memegang dis memberi hormat kepada keduanya dan kemudian berbicara, jadi itu Senior Fu. Senior lain ini tampak asing. Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat? Pak Tua Fu memelototinya dan berkata, ini adalah rekan Taois Han, seorang kultivator dari luar negeri. Karena saya sudah memberinya rekomendasi, apa yang harus diperiksa? Cepat beri dia identifikasi agar kita bisa bergabung dalam pameran dagang. Hehe. Karena Senior Fu adalah orang yang merekomendasikannya, tentu saja tidak akan ada masalah. Ini adalah plat identitas tahap Nas Chen Sol. Jika senior melanggar salah satu aturan pameran dagang, kami akan menariknya kembali. Piring ini akan memungkinkan Anda untuk mengambil bagian dalam 4 pertemuan perdagangan. Meskipun Anda hanya perlu membayar untuk yang pertama. Aturan mengharuskan Anda membayar 10.000 batu roh untuk piring itu. Kultivator berjubah hijau dengan sopan mengembalikan piring giok Pak Tua Fu dan kemudian mengambil satu untuk Han Li. Ini batu rohnya. Meskipun Han Li merasa sedikit sakit hati, dia tetap menyerahkan kantong penyimpanan berisi 10.000 batu roh. Setelah menghitung batu roh di dalam tas, kultivator berjubah hijau itu tersenyum dan menyerahkan piring yang bertuliskan angka 347. Ini piring gioknya. Tolong urus itu. Han Li meliriknya dan mengangkat alisnya. 347. Apakah ada banyak orang yang berpartisipasi? Tentu saja tidak, kultivator berjubah hijau lainnya menjelaskan. Sebagian dari senior ini tidak akan menghadiri pameran dagang karena berbagai alasan. Menurut pengalaman saya, hanya akan ada sekitar 200 orang. Oh, itu masih sedikit. Han Li mengangguk mengerti. Baiklah,
sudah saatnya kita bergabung dengan pameran perdagangan. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menyampaikan salam saya kepada tuanmu. Pak Tua Fu kemudian membawa Han Li jauh ke dalam gua. Saat Han Li mengikuti di belakangnya, dia berkata, kultivasi mereka tidak lemah. Dari nadamu, sepertinya mereka memiliki master yang sama. Pak Tua Fu terkekeh dan bertanya, apakah Anda tahu tentang 4 kultivator liar hebat dari Jin Agung? Iya, tentu saja. Apakah tuan mereka salah satunya? Han Li bertanya dengan nada ingin tahu. Betul sekali. Tuan mereka adalah rekan Taois Yi Sitian yang memiliki kemampuan paling misterius dari keempatnya. Dia sudah berada di tahap akhir Nas Chen Sol selama bertahun-tahun, meskipun kultivasinya hampir tak terukur. Di masa lalu, saya memiliki kesempatan untuk secara pribadi menyaksikan dia menggunakan kemampuannya yang luar biasa, untuk membunuh binatang iblis tingkat 8 dengan mudah. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari 2 jin agung yang memiliki peluang terbesar untuk naik ke tahap transformasi dewa. Karena penyelenggara pameran perdagangan telah memilih 2 muridnya untuk bertindak sebagai penjaga gerbang, kurasa mereka bermaksud untuk mendapatkan dukungan dari ketenaran tuan mereka. Setelah Pak Tua Fu memberikan penjelasan kepada Han Li, dia menghela nafas kagum. Bolehkah saya bertanya siapa rekan Daois lain yang memiliki kemungkinan memasuki tahap transformasi dewa? Dengan senyum masam, Pak Tua Fu menjawab, orang lainnya adalah Biksu Jademun dari Sekte Api Pembersihan Buddha. Dalam 400 tahun, dia sudah memasuki tahap akhir Nas Chen Sol. Dia adalah keajaiban yang hanya muncul di dunia kultivasi setiap 10.000 tahun sekali. Meskipun saya menganggap diri saya sebagai salah satu talenta luar biasa, kami tidak terlalu luar biasa jika dibandingkan dengan keduanya. Tapi kultivasi Brother Fu cukup mendalam dan saya sangat mengagumi Anda. Tahap Latte Nas Chen Sol tampaknya menjadi satu terobosan bagi Anda. Omong kosong, saya tetap terjebak dalam tahap kultivasi saya selama 300 tahun, dan telah lama menyerah untuk mencapai tahap Latte jiwa baru lahir. Namun, tampaknya Anda telah mencapai tahap Mid Nas Chen Sol belum lama ini. Mungkin Anda akan mencapai terobosan dalam waktu dekat. Kakak Fu cukup lucu. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Han Li tertawa datar. Tentu saja, dia tidak akan menanggapi kata-katanya dengan serius. Dengan Pak Tua Fu memimpin, Han Li akhirnya melihat cahaya putih bersinar di depannya dan aula besar yang ramai dengan aktivitas dari pembukaan. Di area yang jaraknya lebih dari 50 km, Ge Tianhao memasang ekspresi galak dan ki hitam bergolak dari tubuhnya. Dia memegang kepala seorang kultivator yang tidak dikenal dalam genggaman yang kaku, dengan paksa mengekstrak ingatan jiwa korban menggunakan teknik pencarian jiwa rahasia. Penampilan korban menjadi bengkok, matanya berkedip-kedip, dan tubuhnya gemetar menunjukkan penderitaan yang mengerikan. The Endless Sky Scientist dan seorang kultivator setengah baya berjubah hitam sedang menonton di samping. Sesaat kemudian, korban pencarian jiwa tiba-tiba gemetar dan jatuh ke tanah dengan aliran darah hitam mengalir dari hidungnya. Ge Tianhao mengerutkan kening dan dia membakar mayat itu dalam api hitam, langsung mengubahnya menjadi abu. Dia kemudian menutup matanya dan mulai melihat-lihat ingatan yang dia ekstrak. Ketika Ge Tianhao akhirnya membuka matanya, orang suci itu bertanya, apa identitasnya? Kenapa dia diam-diam mengikuti kita?